Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlinda Febriani. Di sini saya akan melakukan praktikum mikrobiologi. Alat dan bahan ada sunlight, cup salad, gelas kecil, pengaduk, ose, dan pipet tetes. Kita akan melakukan sterilisasi terlebih dahulu dengan mencuci semua alat dengan sunlight. Ada cup salad, gelas kecil, kemudian ada pengaduk, kemudian ada pipet tetes untuk mengambil sampel air WC, got, dan sumur, kemudian ada ose. Kita cuci dan bilas hingga benar-benar bersih dan steril. Nah, setelah alat yang telah dicuci dengan bersih tadi dan dibilas, kita lap menggunakan tisu dan ditaruh di tempat yang steril seperti wadah, ratakan, atau nampan. Setelah itu kita masuk ke bab 2. Alat dan bahannya ada panci, alat tulis, ada gula, permipan atau ragi, agar-agar, daging ayam, ose, cotton bud, saringan teh, pisau, pengaduk atau sendok, pipet tetes, gelas kecil sebagai pengganti tabung reaksi, kemudian ada cup salad beserta tutupnya, dan terakhir ada tisu. Pertama-tama kita akan memotong daging ayam bentuk dadu. Setelah itu rebus daging ayam yang sudah dipotong tadi dengan 1 liter air, tunggu hingga 30 menit. Setelah 30 menit, angkat dan tiriskan daging ayam, tinggalkan ekstraknya di dalam panci. Sambil dihidupkan kembali kompornya, kita membuat ekstrak ragi. Ragi yang dimasukkan adalah sebanyak 5 gram. Kemudian dicampur dengan sedikit air dan diaduk. Kemudian disaring ekstrak raginya. Kemudian tuangkan ke dalam panci yang berisi ekstrak daging tadi. Sambil tuangkan agar-agar sebanyak 20 gram. Di sini saya menggunakan agar walet 6 bungkus. Jangan lupa tambahkan gula sebanyak 20 gram
ke dalam panci. Aduk hingga merata dan tambahkan air hingga mencapai 1 liter. Kemudian agar yang telah disaring dan ditiriskan tadi, kita masukkan ke dalam wadah cup salad sebanyak 9 buah, lalu simpan di suhu ruangan. Catat hasilnya. Kita akan masuk ke tahap pengenceran. Di sini ada air WC, air got, dan air sumur. Kita akan melakukan pengenceran sebanyak 3 kali. Kita ambil 20 tetes atau 1 ml dari air WC. Kemudian kita aduk. Setelah kita aduk, kita ambil lagi. Pindahkan ke wadah pengenceran yang kedua sebanyak 20 tetes. Aduk lagi. Kemudian kita ambil lagi, tempatkan di wadah pengenceran yang ketiga sebanyak 20 tetes. Lakukan hal yang sama pada kedua air berikutnya. Setelah itu, agar yang telah ditiriskan dan telah disaring tadi kita masukkan ke dalam cup salad sebanyak 20 ml. Lalu tutup hingga rapat. Lakukan pada ke-9 wadah cup salad tersebut. Tunggu hingga beku. Setelah beku, kita buka dan kita ambang-ambangkan menggunakan lilin. Kita buka sedikit dengan cawan bibirnya, kita masukkan sampel air, yaitu air WC, air got, dan air sumur secara satu persatu pada 1 cup salad dan dibentuk angka 8. Kemudian kita kasih label mana itu agar WC, agar got, dan agar sumur. Setelah itu, amati cup salad pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga dengan membulati koloni bakteri pada cup salad tersebut. Lalu kita masuk ke bab 3, yakni membuat larutan NaCl atau garam. Tambahkan 1 liter air pada wadah, saya menggunakan wadah panci, dan tambahkan 2 sendok garam ke dalam panci tersebut atau sebanyak 8,5 gram. Aduk hingga merata. Setelah merata, kita masukkan ke dalam gelas kecil sebanyak 8-10 ml kira-kira. Setelah itu, ambil 3 cup biarkan bakteri yang paling banyak dari ketiga sampel air WC, got, dan sumur. Lalu ambil koloni bakteri menggunakan ose dan aduk di tempat larutan yang berisi NaCl tadi. Lakukan pada kedua cup salad berikutnya. Kemudian gelas kecil yang telah dilarutkan oleh koloni bakteri dari ketiga sampel tersebut
dipanaskan dengan menggunakan lilin agar tetap steril. Selanjutnya, larutan tadi yang berisi NaCl dan koloni bakteri yang telah diratakan kita masukkan ke dalam cup salad sebanyak 20 tetes atau 1 mili. Cup saladnya sebanyak 6 buah. Setelah itu, agar yang sisa kemarin yang telah dipanaskan dan ditiriskan kembali, kita masukkan ke dalam cup salad yang telah berisi larutan NaCl dan koloni bakteri yang telah dilarutkan secara merata. Lakukan pada keenam cup salad tersebut dan tunggu hingga memadat. Sambil kita menunggu hingga memadat agarnya, kita akan membuat ekstrak daun sirih. Yang pertama, cuci bersih daun sirih sebanyak 12 lembar. Kemudian potong-potong daun sirih. Seperti dadu, potongan dadu. Setelah itu, kita masukkan 1 mangkuk air panas ke dalam wadah yang berisi daun sirih. Nyalakan kompor, masukkan wadah yang berisi daun sirih dan air panas tersebut, lalu kita kukus. Nah, setelah itu kita matikan kompor, kita buka dan kita tuangkan ekstrak daun sirih. Disaring menggunakan saringan teh. Air ekstrak daun sirih kita taruh di gelas kecil. Kemudian kita akan membuat ekstrak kunyit. Sama dengan cara tadi, tuangkan kunyit, lalu masukkan 1 mangkok air panas ke dalam wadah. Aduk hingga merata. Nyalakan kompor dan tempatkan di tempat kukusan. Lalu kita tutup. Setelah itu, setelah matang, kita saring air rebusan kunyit tadi menggunakan saringan, kemudian ekstraknya kita masukkan ke dalam gelas kecil. Setelah agar memadat, lalu kita buka dan kita lubangin menggunakan sedotan kecil dengan 3 lubangan dan melubanginya dari atas sampai bawah sampai dasarnya. Nah, melubanginya ini jangan sampai berdempetan. Lakukan pada ke-6 cup salad. Lalu setelah itu kita ambil ekstrak-ekstrak tadi dan tuangkan ke dalam sumuran. Dan ini ditambahkan betadine. Ini adalah ekstrak sirih, kemudian ada ekstrak kunyit, kemudian ada betadine. Lakukan pada ke-6 cup salad tersebut dan tunggu hingga 1 hari. Setelah 1 hari, kita ukur diameter, bakteri, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.